Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Jumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Vincent Aldi. Dan tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pimpinan DPR RI menerima aspirasi dari perwakilan Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia dan Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani berkomitmen menyelesaikan Undang-Undang Desa sesuai dengan aspirasi APDESI. Pimpinan DPR RI telah menerima langsung perwakilan Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia yang belakangan ini kerap berdemo di depan gedung DPR RI. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyampaikan komitmennya untuk menyelesaikan Undang-Undang Desa sesuai aspirasi APDESI. Pertemuan ini diharapkan mampu membuka pintu kesepakatan antara aspirasi APDESI dengan DPR. APDESI diimbau untuk dapat menjaga ketertiban dan kelancaran kondisi sosial politik jelang pemilu 2024. Alhamdulillah semalam kami sudah membahas hal tersebut. Hanya tadi juga sudah disampaikan bahwa ada mekanisme yang kemudian harus sama-sama kita sepakati, sama-sama kita pahami untuk kita selesaikan dengan baik dan benar. Karena apa? Karena sangat penting untuk menyelesaikan satu undang-undang itu dengan baik dan benar sehingga nanti dalam implementasi ke depannya itu konkret bisa berjalan secara baik tanpa kemudian ada yang menggugat atau kemudian membatalkan. Pembahasan dan pengesahan RUU Desa rencananya akan berlanjut pada masa sidang berikutnya di bulan Maret. Untuk itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko mengimbau organisasi perangkat desa untuk tetap tenang dalam menjalankan tugasnya. Ada sedikit yang ini harapan Bu Puan dari saya mau sampaikan kepada 7.000 kepala desa yang sudah habis masa jabatannya bahwa setelah ini mereka masih bisa tenang menjalankan tugasnya dalam rangka tadi pesan dari Bu Puan untuk menjaga pemilu supaya tertib dan lancar. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Dalam pidato penutupan masa persidangan ketiga periode 2023-2024, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani memastikan DPR RI untuk terus mengawasi pemilu demi menjunjung netralitas dan mengutamakan kepentingan rakyat. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani resmi menutup masa persidangan 3 tahun 2023-2024 pada Selasa lalu. Dalam pidatonya, Puan mengingatkan agar kepentingan rakyat lebih diutamakan. Puan memastikan DPR terus aktif mengawasi pemilu demi menjunjung tinggi nilai netralitas, sehingga semangat demokrasi masyarakat tidak tercoreng. DPR RI melalui AKD terkait terus melakukan pengawasan atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemilu, netralitas ASN, netralitas TNI Polri, syarat dan ketentuan berkampanye, KPU, Bawaslu, dan lain sebagainya. Dalam penutupan sidang, anggota Badan Legislasi Lulu Nur Hamidah ikut mendorong pengesahan revisi Undang-Undang Desa serta rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Kedua regulasi itu diharapkan segera sah tahun ini. Jadi di bulan Oktober setidak-tidaknya RUU PPRT itu harus bisa kita sahkan. Dan inilah yang menjadi legacy kita atau legacy kami ya untuk mereka yang memang terdampak dengan ada ketiadaan dari undang-undang ini. Dan yang berikutnya tentu kita juga ingin punya jaminan bahwa revisi Undang-Undang Desa benar-benar akan kita bisa tuntaskan. Tak hanya itu, anggota Komisi 8 DPR RI Wisnu Wijaya turut menyerukan pentingnya bantuan sosial yang tepat sasaran. Pemenuhan hak masyarakat rentan atas bansos dari negara tidak boleh dihambat, ditunda, apalagi dipersonifikasi, diklaim untuk memberi keuntungan bagi kepentingan si pemberi. Bansos adalah bantuan dari warga negara untuk warga negara. Dananya bersumber dari APBN. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Kesejahteraan guru masih menjadi masalah yang belum selesai di dunia pendidikan Indonesia. Dan DPR RI mendesak pemerintah untuk merealisasikan target pengangkatan guru honorer yang menjadi P3K guna meningkatkan kesejahteraan guru honorer.
Kesejahteraan guru masih menjadi permasalahan yang belum selesai di dunia pendidikan Indonesia. Banyaknya guru yang berstatus honorer merupakan salah satu penyebabnya. Berkaitan dengan itu, DPR RI terus mendesak pemerintah untuk merealisasikan target pengangkatan 1 juta guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda meminta pemerintah untuk terbuka terhadap masalah itu sekaligus mencarikan solusi terbaik. Sebab selama 2 tahun berjalan, target pengangkatan 1 juta guru honorer masih belum tercapai. Menurutnya, perubahan status honorer menjadi P3K sangat berdampak pada tunjangan hidup guru. Melalui peningkatan kesejahteraan itu, para guru diharapkan dapat lebih fokus untuk bekerja sebagai pengajar. Misalnya menyangkut soal pengangkatan guru honorer. Para guru kan sudah mau, oke nggak apa-apa, nggak PNS. Nggak apa-apa, cukup dengan skema P3K. Tapi juga sampai hari ini belum ada titik terang pemenuhan kita. Dari target 1 juta sampai ini belum terpenuhi, padahal sudah lebih dari melampaui target 2 tahun. Karena kita ingin semuanya bisa tuntas tahun depan lah gitu. Pengangkatan guru honorer menjadi pegawai P3K. Lebih lanjut, Saiful Huda berharap guru yang masih berstatus honorer tetap dapat memberikan pembelajaran terbaik bagi muridnya. Di saat yang sama, ia sebagai Ketua Komisi 10 DPR RI berkomitmen untuk terus mendesak pemerintah memberikan kesejahteraan kepada guru di Indonesia. Bani dan Teddy, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi adanya potensi cuaca ekstrim pada saat pemungutan suara pemilu serentak 2024. Selengkapnya akan kami hadirkan, tetaplah di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17, pemirsa, DPR RI berharap adanya antisipasi potensi cuaca ekstrim yang diprediksi terjadi pada saat penyelenggaraan pemilu 2024. Dan mitigasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam harus segera dilakukan, sehingga semua stakeholder dapat meningkatkan kewaspadaan. Simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen berikut ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi adanya potensi cuaca ekstrim pada saat pemungutan suara pemilu serentak 2024. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan, Jawa Barat merupakan salah satu wilayah dengan curah hujan tertinggi dan penduduk terpadat di Indonesia. BMKG memprediksi puncak musim hujan akan dimulai pada akhir Januari hingga Maret 2024. Untuk itu, Dwi Korita mengingatkan Pemprov Jabar agar mewaspadai potensi terjadinya cuaca ekstrim dengan melakukan sejumlah mitigasi.
Komisi 2 DPR RI juga meminta penyelenggara pemilu untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrim dengan melakukan mitigasi dan persiapan agar perhelatan pemilu berjalan dengan lancar. Anggota Komisi 2 DPR RI Ibnu Mahmud Bilaludin mengungkapkan, penyelenggara pemilu harus mempersiapkan berbagai perencanaan guna mengantisipasi potensi cuaca ekstrim yang dapat mengganggu kelancaran pemilu 2024. Menurutnya, mitigasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam harus segera dilakukan, sehingga semua stakeholder dapat meningkatkan kewaspadaan. Insya Allah pengamanan kotak suara atau pengamanan suara itu sudah istilahnya itu sudah dipersiapkan. Banyak mitigasi, perencanaan, plan A, plan B, sedemikian sehingga kita berharap betul ya sesuai dengan apa yang sudah dipikirkan. Kalau ada apa-apa itu sudah bisa teratasi ya. Namun tentunya kita tetap harus selalu mencari kesempurnaan ya. Apakah nanti masih ada hal-hal yang memang selama ini belum terpikirkan. Intinya pemilu itu adalah hal yang teknis sekali, tetapi ini adalah mahkota demokrasi. Jadi kita harus selenggarakan sesempurna mungkin. Ya, itu yang paling utama. Anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gaus mengatakan, Komisi 2 DPR RI dalam penyusunan tahap pemilu 2024 telah mengingatkan KPU untuk mengantisipasi cuaca ekstrim pada bulan Februari. Gus Pardi menegaskan, distribusi logistik pemilu hingga proses rekapitulasi harus dipastikan dengan baik, terutama di daerah rawan bencana cuaca ekstrim sesuai prediksi dari BMKG. Ia menyatakan daerah yang mengalami penundaan pemilihan pada pemilu 14 Februari akibat cuaca ekstrim maupun cuaca alam nantinya dapat melakukan pemungutan suara ulang atau PSU sesuai ketentuan aturan yang berlaku. Harus menjadi perhatian bagi KPU untuk mengantisipasinya. Bagaimanapun ini juga menjadi keberhasilan bagi KPU untuk bisa bagaimana pelaksanaan pemilu itu dilakukan dengan tidak ada persoalan dalam mendistribusikan barang, dalam mendistribusikan kertas suara, bilik suara, dan lain sebagainya. Tentu kita harapkan demikian sehingga tidak ada satupun masyarakat yang dirugikan akibat daripada tidak mampunya KPU dalam mengantisipasi sebagaimana yang saya katakan tadi. Kalau seandainya pada hari H itu terjadi bencana, terjadi banjir, kemudian tidak bisa dilaksanakan pelaksanaan pemilu di tanggal 14 Februari itu, ada ruang yang diberikan oleh ketentuan dan peraturan yang berlaku di mana KPU boleh melaksanakan penundaan di tempat-tempat yang bersangkutan untuk melakukan pemilu ulang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mewanti-wanti daerah di Indonesia untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrim menjelang pencoblosan pemilu pada 14 Februari 2024 nanti. BMKG memprediksi puncak musim hujan akan dimulai pada akhir Januari hingga Maret 2024. Tak hanya Jawa Barat, seluruh pemangku kepentingan daerah lain juga perlu melakukan mitigasi bencana agar proses pemilihan umum berjalan lancar. Komisi Pemilihan Umum menilai alat bantu Sirekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi Suara dapat menjadi aplikasi yang menunjang transparansi serta kecepatan dalam proses perhitungan pemilu tahun 2024. Informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di TVR 17. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi,
dan anggota DPRD kabupaten atau kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu, 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Namun, jangan lupa, bagi para ASN, sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang tercantum dalam Pasal 2, mengharuskan seluruh aparatur sipil negara untuk tetap menjaga netralitas selama penyelenggaraan pemilu berlangsung. Mari kita jaga pesta demokrasi ini dengan menjunjung tinggi integritas sebagai ASN dengan menjaga netralitas kita di pemilu 2024. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Kembali di TVR 17, pemirsa, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Saan Mustafa menegaskan, Sirekap sampai saat ini belum ada payung hukum dan secara undang-undang pemilu perhitungan masih dilakukan secara konvensional. Selengkapnya berikut liputan rekan kami Nazia Sudirja yang ada di Komisi 2 DPR RI. Baik pemirsa TVR Parlemen, baru-baru ini dalam rapat Komisi 2 DPR RI dengan KPU, di sini KPU menyampaikan bahwa KPU akan menggunakan alat untuk rekapitulasi suara, yakni Sirekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi Suara. Namun, di sini KPU menyampaikan bahwa KPU tetap akan melakukan perhitungan suara ini dengan manual, pemirsa. Oleh karena itu, untuk mengetahui sebenarnya seperti apa penggunaan dari alat Sirekap ini dan seperti apa mekanismenya, kita akan langsung mendengar pernyataan dari Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, yakni Saan Mustafa dari fraksi Partai Nasdem. Berikut cuplikannya. Terkait dengan soal sistem rekapitulasi ya, itu nanti akan sama. Yang beda adalah sebutannya saja. Dulu situng misalnya kan itu kan, sekarang menggunakan Sirekap. Tapi kan substansinya sama. Apa substansinya sama? Sama-sama tidak punya payung hukumnya. Sehingga kalau misalnya ada persoalan mendasar, kita tidak punya cantelan payung hukumnya, itu menjadi masalah bersama. Nah akhirnya yang namanya situng dulu, itu hanya dijadikan sebagai pembanding. Apalagi situng kadang dalam prosesnya kalah cepat dengan quick count. Misalnya gitu loh. Macam-macam kan, sehingga masyarakat sudah punya kesimpulan tentang hasil pemilu, sementara sistem rekap yang ada di KPU penyelenggara itu misalnya yang masuk ke sistem tabulasinya baru sekian suara. Nah karena itu saya juga ingin mengingatkan dalam konteks pemilu 2024 ini 14 Februari terkait dengan soal Sirekap, itu bukan menjadi istilahnya hasil ininya ya gitu loh, sistem resminya tetap masih konvensional karena nggak ada payungnya. Ini kan menjadi hanya alat bantu, alat pembanding. Nah karena alat bantu dan alat pembanding, maka saya juga ingin ini bukan menjadi sesuatu yang harus penyelenggara itu benar-benar ini seakan-akan menjadi sesuatu yang ya dalam tanda kutip wajib lah ya gitu kan, yang punya dasar hukum yang kuat. Nah karena itu maka dalam soal
nanti turunannya itu juga menjadi turunannya kan akan banyak nih. Turunannya tadi pada perhitungan suara. Tadi saya sebenarnya tidak ada persoalan untuk ketika berinovasi berinovasi untuk memberikan kemudahan. Kan prinsip untuk memberikan kemudahan itu kan penting. Karena kemudahan akan banyak implikasinya. Tadi beban kerja menjadi lebih ringan. Yang kedua menjadi lebih efisien dari tenaga kan gitu. Yang kedua biaya dan banyak hal lah kan gitu loh. Tapi tetap kita harus bersandar kepada payung hukumnya. Baik pemirsa TVR Parlemen, demikian pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI yakni Saan Mustafa terkait dengan mekanisme penggunaan dari alat bantu Sirekap yang disampaikan oleh KPU. Dan memang dalam Undang-Undang Pemilu ini disampaikan bahwa KPU tetap akan melaksanakan pemungutan suara secara manual. Oleh karena itu alat bantu Sirekap ini nantinya tetap akan digunakan untuk membantu dari kerja KPU dalam proses pemungutan suara pada pemilu nanti pemirsa. Dan tadi disampaikan bahwa memang ini merupakan inovasi dari KPU untuk membantu mengefisiensi waktu, tenaga dan juga biaya dari rekapitulasi suara pada pemilu nanti. Meskipun Sirekap ini belum memiliki payung hukum pemirsa. Dan demikian yang dapat saya laporkan, saya Nazia Sudirja kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17 pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami di Fariska. Halo, selamat sore pemirsa. Kembali bersama saya di Fariska dalam segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi headline di media online nasional pada hari ini. Baik, kita kembali ke berita pertama yang menjadi headline yaitu DPR RI dan Menteri Dalam Negeri sepakati masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan maksimal menjabat yaitu selama 2 periode. Mirsa, bisa Anda lihat di layar kaca Anda. Di sini beberapa media online nasional menyebutkan bahwa Badan Legislasi DPR RI telah menerima aspirasi Asosiasi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menginginkan adanya revisi Undang-Undang Desa. Salah satu poin krusial yang disepakati dalam pengambilan keputusan tingkat 1 Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi DPR RI bersama dengan Menteri Dalam Negeri, yaitu masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak untuk 2 kali masa jabatan. Sebagaimana diketahui berdasarkan ketentuan pasal 108 huruf B Peraturan DPR RI nomor 2 tahun 2020 tentang pembentukan undang-undang,
Panja pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Ketua Panja menyampaikan laporannya sebelum pengambilan keputusan pada akhir pembicaraan tingkat 1 dilakukan. Hasil panja secara resmi disepakati oleh 9 fraksi di pembahasan tingkat 1 dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi, yaitu Bapak Supratman Andi Aktas, untuk dibawa ke rapat paripurna terdekat. Mirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline, yaitu DPR RI usulkan kredit tanpa bunga bagi mahasiswa untuk meringankan pembayaran UKT. Di sini beberapa media online nasional menyebutkan bahwa polemik pembayaran uang kuliah tunggal dengan skema cicilan lewat vintage Dana Cita menuai banyak kritik. Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Ibu Hetifah Syaifudian, mengungkapkan rasa prihatinnya terhadap banyaknya mahasiswa yang memiliki potensi namun tidak mampu membayar UKT. Berbagai solusi seharusnya bisa dilakukan pemerintah untuk membantu mahasiswa tidak lagi kesulitan menempuh jalur pendidikan tinggi, salah satunya yaitu dengan lebih bijak memanfaatkan Kartu Indonesia Pintar. Selain itu juga pemirsa, bisa dilakukan dengan mengalokasikan sejumlah anggaran untuk dikelola menjadi pinjaman tanpa bunga, seperti misalnya kredit mahasiswa. Nah, terkait hal ini, Komisi 10 DPR RI segera membahas permasalahan ini dengan Kemendikbudristek dan berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan. Baik mirsa, itu tadi headline di media online nasional hari ini yang membahas terkait dengan DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri yang menyepakati masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun dan maksimal dapat menjabat selama 2 periode, dan juga berita mengenai DPR RI yang mengusulkan kredit tanpa bunga bagi mahasiswa dapat meringankan pembayaran UKT. Sekian dari saya Diva Rizka, kembali ke rekan Vincent. Terima kasih rekan Diva yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.